Selamat sore ibu-ibu. Kita jumpa lagi di dalam ibadah kaum wanita pada sore hari ini. Meskipun secara mata tidak kelihatan, tetapi kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam mengiring melayani Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini adalah tentang dunia akan binasa. Saudara, berbicara soal dunia, kita semua ada di dunia ini. Dunia ini dijadikan oleh Allah langit dan bumi, di mana bumi kita berjejak Tuhan telah jadikan ribuan tahun yang lalu, dan kita harus mengakui bahwa keadaan alam ini begitu indah, cantik. Di daerah-daerah gunung-gunung, pemandangan-pemandangan yang indah, bangunan-bangunan yang tinggi, dan semuanya kelihatan begitu indah. Tapi apa kata firman Tuhan? Kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Mazmur 102 ayat yang ke-26 sampai 27 sampai 28. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nah, kalau kita melihat bumi ini, dunia ini, seperti saya katakan tadi, begitu indah. Pemandangan-pemandangan alam, gunung-gunung dan sekitarnya semua begitu cantik. Apalagi ditambah dengan pembangunan-pembangunan yang dibuat oleh manusia, semuanya membuat indah. Memang Tuhan telah katakan, kalau kita lihat, meskipun saudara sudah tahu, tetapi kita kembali lihat bagaimana pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atasnya permukaan bumi. Air. Ini permulaannya, saudara. Gelap, kosong. Dan kemudian kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, Allah menjadikan terang, maka terang pun jadilah. Nah, seterusnya Allah menjadikan bumi ini dengan segenap isinya. Allah menjadikan manusia. Manusia yang kemudian menjadi banyak, termasuk saudara dan saya sampai ada di akhir zaman ini. Apakah ini akan tinggal tetap demikian? Bukankah tadi kita sudah baca di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-26, 27, bagaimana pada mulanya Allah sudah menjadikan langit dan bumi. Semuanya itu akan binasa. Nah, kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, pembangunan bertambah, semuanya bertambah-tambah, kelihatannya tidak akan binasa. Kelihatannya tinggal begitu-begitu saja. Manusia tetap membangun. Tetapi apa kata firman Tuhan? Semuanya itu akan binasa. Di dalam ayat 27. Kalau kita pikir secara manusia, bagaimana akan binasa? Semuanya kelihatan begitu bertambah-tambah bagus. Sehingga
Waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis mencobai Yesus. Iblis katakan, lihat semua ini akan kuberikan kepadamu asal kamu menyembah kepadaku. Yesus dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus itu bukan manusia biasa. Dia tahu bahwa secantik apapun juga dunia ini satu kali akan binasa. Dan Yesus tidak mau taati perintah daripada kuasa kegelapan. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada mulanya, di sini dikatakan dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semua sudah dibuat dengan baik, kata firman Tuhan. Semua baik adanya. Nah saudara, tetapi bukan kekal. Memang Tuhan jadikan semua indah. Keadaan dunia ini, pemandangannya, gunung-gunung, lautan, dan segala pemandangan yang indah. Itu Tuhan memang sudah jadikan. Memang indah. Tetapi saudara, seindah apapun yang ada di dunia ini, firman Tuhan semuanya itu akan binasa. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah, yaitu Yesus, yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, Yesus ini adalah lebih dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yaitu alam dunia ini, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, yang segala sesuatu adalah di dalam Dia. Jadi kalau kita melihat ayat ini saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Karena Allah itu Tritunggal. Bukan tunggal, tapi Tritunggal. Jadi kejadian alam ini Yesus pun ada di sana. Waktu menjadikan manusia pun Yesus ada. Jadi segala sesuatu yang sudah dijadikan itu, kata firman Tuhan, semuanya itu akan binasa. Menurut pemikiran manusia, mana mungkin kemajuan yang ada di dunia ini, kemajuan teknologi, kemajuan kepintaran manusia, membangun segala yang ada di dunia ini bertambah-tambah. Tetapi kata firman Tuhan semuanya itu akan binasa. Nah saudara, semua itu akan binasa. Di dalam ayat yang ke-27 dari Mazmur 102. Semuanya akan binasa. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan mengubah mereka. Dan mereka akan berubah. Mereka ini adalah alam ini saudara. Akan berubah. Akan jadi usang. Akan binasa. Nah saudara, kalau keadaan dunia sedemikian, kita yang ada di dunia ini, kita yang ada di dalam dunia ini, mau mengaku atau tidak diakui, kita pun harus mengiyakan bahwa memang dunia ini indah. Segala pemandangan, segala yang kita lihat itu indah. Memang indah sebab Tuhan yang jadikan semua indah. Cuman pada akhirnya
dikatakan semuanya itu akan binasa. Tentu menurut pemikiran kita bagaimana bisa? Tapi itu kata firman Tuhan. Segala yang ada di dunia ini, yang kita akui bahwa semuanya itu bagus, semuanya itu cantik. Belum lagi kalau kita lihat bunga-bunga yang bermekaran, begitu indah, pemandangan yang indah. Tetapi menurut pikiran manusia sayang kalau dibinasakan. Tapi memang firman Tuhan katakan semua itu akan binasa. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 34 ayat yang keempat. Yesaya 34 ayat yang keempat dikatakan segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur dan seperti gugurnya daun pohon ara. Saudara pernah lihat daun yang gugur? Pohon yang daunnya sudah kuning, sudah layu, dia akan gugur. Seperti itu dunia ini, saudara, akan gugur. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 27, semuanya itu akan binasa seperti engkau, tetapi engkau tetap ada. Itu berbicara tentang Yesus. Dunia ini semuanya itu sebagus apapun karena dia sudah usang. Kalau menurut hitungan tanggal Masehi sekarang udah 2020 ya. Umurnya dunia ini sudah segitu, itu dihitung dari Masehi. Hitungan Masehi sesudah hitungan gereja mula-mula. Tetapi semuanya sudah menjadi usang. Dikatakan tadi di dalam Yesaya 34 ayat 4, segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentaranya akan gugur seperti daun yang gugur dan pohon anggur dan seperti gugurnya daun pohon ara. Nah, kalau pohon daunnya sudah tua itu, dia akan gugur. Demikian keadaan dunia ini. Tidak selamanya indah. Memang indah secara pemandangan manusia. Diperindah lagi oleh manusia. Tapi semuanya itu tidak kekal. Semuanya akan binasa. Nah, kalau semua ini akan binasa, bagaimana kita yang sudah percaya kepada Tuhan? Di dalam Matius pasal 24 ayat ini yang kita sudah sangat kenal, bahwa langit dan bumi akan berlalu. Kita baca Matius pasal yang ke-24, sebenarnya ayat ini sudah sangat dikenal. Ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firman Tuhan tidak akan berlalu. Jadi ada yang berlalu dan ada yang tidak berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Yang seperti dikatakan di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-26 tadi. Bahwa dunia ini akan binasa. Tetapi perkataanku atau firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu kekal. Yang akan binasa adalah langit dan bumi. Yang saya katakan tadi semuanya itu indah, semua dibangun, semua dibikin bagus, tetapi itu akan binasa. Sebagus apapun akan binasa. Tetapi firman Allah
Di sini dikatakan perkataanku, firman Allah itu tidak akan berlalu. Jadi firman Allah itulah yang kekal. Nah, kalau kita tahu bahwa langit dan bumi tempat kita berjejak ini, ada saatnya dia akan binasa. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menaruh firman Allah itu di dalam hidup kita, itulah yang kekal. Kalau di dalam hati seseorang ada firman Allah, itulah yang membuat kita tidak terbinasa bersama dengan bumi ini. Karena ada firman Allah di dalam hidup kita. Saudara, seperti kita tahu bagaimana dunia ini begitu indah, begitu cantik, dan begitu kokoh kelihatannya, lalu akan binasa. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus, ayat ini pun kita sudah sangat tahu, berulang-ulang sudah diberitakan. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal 3 kita baca ayat 7 sampai ayat 10. 2 Petrus pasal 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Jadi dunia ini disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba. Ayat 10 dari 2 Petrus pasal 3. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Benar kata tadi Mazmur 102 ayat yang ke Mazmur tadi ayat yang Mazmur 102 ayat yang ke-27. Semuanya itu akan binasa. Unsur-unsur dunia ini akan hangus terbakar. Jadi saudara, manusia itu mau akui atau tidak akui, ini adalah firman Allah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia mengumpul segala sesuatu kekayaan di dunia ini. Dia tidak beribadah kepada Tuhan. Dia tidak taruh firman Tuhan yang kekal itu di dalam hidupnya. Dan dia akan binasa bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, yang kita sudah tahu bahwa firman Tuhan, kita sama-sama ada di dunia ini. Tapi firman Allah itu tinggal di dalam kita. Karena semua akan binasa. Yang tidak binasa itu adalah firman Allah. Jadi kalau orang tidak mempunyai firman Allah di dalam kehidupannya, segala yang dikumpulkan, segala yang dia miliki, kekayaan atau keindahan-keindahan di dunia ini yang dia miliki, seberapa banyak pun itu sama akan binasa.
Jadi ini untuk membawa kita mengerti bahwa segala yang ada di dunia ini sementara. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan binasa. Sebagus apapun, sebanyak apapun yang manusia kumpulkan untuk dirinya di bumi ini, itu akan binasa. Wahyu pasal yang ke-20, suratan terakhir di dalam perjanjian baru. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia, ya Allah yang Maha Kuasa, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kalimat ini katakan, saudara, dari hadapannya, dari hadapan Allah, lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lenyap. Nah, saudara, bagaimana dengan keadaan kita? Kita yang memiliki firman Allah, karena firman Allah itu kekal. Kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kehidupan kita dilingkupi oleh firman Allah. Karena firman Allah itu kekal, jadi kita tidak binasa. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita lihat di dalam nubuatan, di dalam perjanjian lama, kita lihat di dalam buku Daniel. Kita kembali di dalam perjanjian lama, Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-31. Daniel pasal yang kedua ayat 31 sampai 35. Ini cerita tentang Raja Nebukadnezar. Ya Raja Tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terlungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya, dan dari besi dan dari tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah seluruh besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya itu menjadi seperti sekam. Tahu sekam, dedak di tempat pengirikan. Dan pada musim panas, lalu angin berhembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya di tempat ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ini nubuatan, saudara, tentang kehancuran bumi ini. Mimpi dari Raja Nebukadnezar, melihat satu patung yang tinggi besar, kepalanya dari emas. Makin ke bawah makin nilainya makin rendah. Sampai pada akhirnya kakinya sebagian dari tanah liat, sebagian dari besi. Tapi ada sebuah batu jatuh menimpa kaki patung itu dan remuklah semuanya. Seperti sekam ditiup angin. Tidak ada bekasnya lagi. Itu dunia ini, saudara. Ini nubuatan. Bukan cuma cerita soal patung begitu saja. Ini nubuatan keadaan dunia ini. Mula-mulanya indah.
seperti emas. Bagus, mahal, indah. Makin ke bawah ke pemerintahan berikut dan berikutnya, makin lama makin hina. Sampai pada akhirnya jatuh sebuah batu dari atas gunung menimpa kaki dari patung itu yang terbuat dari separuh dari tanah liat dan separuh dari besi. Hancur semua. Sampai yang dari tembaga, sampai yang dari perak, sampai yang dari tembaga, semuanya, sampai yang dari emas, semua hancur. Dikatakan seperti sekam ditiup angin, tidak ada bekasnya. Ini nubuatan tentang akhir dunia ini. Tidak ada lagi. Tadi dikatakan di dalam Mazmur, semuanya itu akan lenyap. Yang juga dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 7 dan sampai 10 yang kita sudah baca tadi, bahwa unsur-unsur dunia ini akan hancur, binasa karena api. Apakah ayat-ayat ini cuma ditulis tidak ada artinya? Mungkin tidak ada artinya bagi orang yang tidak mengerti. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, yang sudah berulang-ulang kita baca, berulang-ulang diberitahukan, ini bukan main-main, karena firman Allah itu benar. Kalau kita mau pikir, lihat keadaan sekeliling kita, dunia ini kita akui, memang bagus. Pemandangan-pemandangan, segala sesuatu yang dijadikan Allah itu bagus. Alam ini bagus, tapi tidak kekal, saudara. Segala pemandangan-pemandangan kalau kita lihat di gunung-gunung, pemandangan-pemandangan dunia, belum lagi yang dibuat oleh manusia, begitu bagus, cantik. Belum kalau kita lihat bunga-bunga yang begitu warna-warni, Tuhan jadikan bagus. Tapi semua itu akan binasa. Langit dan bumi akan lenyap. Langit yang di atas kepala kita ini, saudara, tinggi tidak terjangkau oleh kita. Bagus. Tapi semuanya itu tidak akan kelihatan lagi. Itu kata firman Tuhan. Dan nubuatan tadi yang di dalam buku Daniel katakan, seperti mimpi Raja Nebukadnezar, sebuah patung yang dari emas, sampai pada akhirnya kakinya itu hanya dari besi dan tanah liat. Tapi datang batu yang menghancurkannya, dan semua itu akan binasa. Di dalam ayat yang ke-44 dari Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 45. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan berdiri. Saya baca sekali lagi. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih daripada bangsa lain. Kerajaan itu akan diremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tempat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha kuat, maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.
Itu mimpi Raja Nebukadnezar, saudara. Sesudah kerajaan Yehuda, orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel itu ditawan dan dibuang. Berdirilah kerajaan kafir. Raja Nebukadnezar begitu mewah, kerajaannya begitu kaya. Dia seperti kepala patung yang dari emas, tapi kemudian makin turun ke bawah dari perak, dari tembaga, kemudian dari besi, akhirnya dari tanah liat dan separuh dari besi. Semuanya itu hancur. Tetapi batu yang menimpa patung itu akan menjadi besar dan kemudian jadi gunung yang menguasai seluruh muka bumi ini. Itu adalah berbicara tentang kerajaan Yesus Kristus. Batu itu berbicara Kristus Yesus. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tadi dikatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah itu akan kekal. Bagi orang-orang yang mempunyai firman Allah, yang hidupnya berdasarkan firman Allah, yang hidupnya penuh dengan firman Allah, dia juga akan kekal, maka bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah. Itu yang kekal. Itu sudah dinubuatkan, saudara, daripada zaman Daniel. Jadi apa yang dituliskan di dalam firman Allah itu meskipun lama, tapi akan terjadi. Meskipun itu seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, mana dari dulu katakan Tuhan mau datang sampai sekarang nggak datang-datang. Saudara, jangan kita berkata demikian. Karena firman Allah itu benar. Satu hari 1000 tahun bagi manusia, satu hari bagi Allah. Jadi saudara, apa yang difirmankan Allah itu benar. Meskipun menurut perhitungan manusia itu lama, tapi firman Tuhan itu pasti jadi. Apa yang dikatakan tadi di dalam Mazmur 102 ayat 26, dahulu sudah kau letaki dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu, buatan tangan Tuhan. Semuanya itu akan binasa. Semuanya itu akan binasa. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini semuanya akan binasa. Tetapi Engkau, Tuhan, tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang. Dunia ini akan menjadi seperti usang, seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan akan merubah dunia ini. Nah saudara, kalau kita tahu bahwa langit dan bumi yang sekarang kita lihat, kita diami, itu akan binasa. Tetapi firman Allah itu kekal. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semuanya yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan dunia itu tidak membawa kita kepada kehidupan kekal. Di dalam dunia ini kita mempunyai keinginan hidup di dunia ini, mempunyai rencana hidup bagaimana yang akan kita rencanakan. Tetapi jangan kita lupa bahwa kasih akan dunia itu mencintai dunia itu. Kalau kasih Allah tidak ada di dalam kehidupan kita, kita juga akan binasa. Kita boleh mempunyai cita-cita di dalam dunia ini, tapi jangan lupa firman Allah itu harus ada di dalam hidup kita. Karena firman Allah itulah yang kekal, yang membawa kita kepada kehidupan kekekalan. Jangan kita sudah mabuk dengan dunia ini, lalu melupakan akan firman Allah, sehingga akhirnya binasa juga. Untuk apa? Ayat lain mengatakan, apa gunanya kita memiliki seluruh kekayaan dunia ini? Pada akhirnya kita binasa. Kita boleh mempunyai cita-cita, kita boleh mempunyai cita-cita setinggi langit, tetapi jangan lupa yang lebih berharga dari segalanya itu adalah firman Allah harus menguasai seluruh kehidupan kita. Karena menurut firman Allah segala yang ada di dalam dunia ini kan binasa, tetapi firman Allah itulah yang kekal. Kalau hidup kita mempunyai firman Allah, kita pun akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu jangan dilupakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ini peringatan saudara. Kesudahan, akhirnya segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu yang sudah dituliskan tadi, yang sudah dinubuatkan di dalam buku Daniel 2 ayat yang ke-45 tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, bukan masih lama, sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri. Menguasai diri. Karena orang yang menurut nafsu dunia ini, segala yang di dunia ini dia ingin miliki. Kalau orang yang mempunyai nafsu dunia ini saudara, sebagaimana keinginannya dia ingin dapati segala sesuatu yang dia ingini. Kalau dia tidak menguasai diri, jalan apapun dia akan lakukan. Ya seperti orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan. Orang lain punya pun dia akan ambil. Karena dia tidak menguasai dirinya. Keinginannya yang dia lakukan. Kalau orang sudah tidak dapat menguasai diri, hal-hal yang tidak layak pun dia kerjakan. Karena dia tidak bisa menguasai diri. Dia pikir kehidupan di dunia ini saja. Dia tidak berpikir tentang kehidupan yang kekal. Dia tidak mengetahui bahwa firman Tuhan katakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, akan binasa. Karena hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Karena hidupnya dikuasai oleh keinginan hatinya. Dia tidak dapat menguasai diri. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita, segala kesudahan, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita tenang, dapat berdoa.
Berdoa itu antara kita dengan Tuhan. Hubungan antara kita manusia di bumi ini dengan Allah yang ada di sorga. Itu di dalam doa. Supaya kalau kita dapat menguasai diri, tidak mengikuti hawa nafsu daging ini, kita dapat menguasai diri kita dengan segala keinginan-keinginan dunia ini, kita bisa berhubungan dengan pencipta kita, langit dan bumi. Dan kita dikuasai oleh firman Allah yang kekal itu. Karena kita sudah dilahirkan baru oleh firman Allah. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai firman Allah. Kita tidak seperti orang yang tidak dapat menguasai diri. Tapi kita dapat menguasai diri supaya kita jadi tenang. Supaya kita dapat berdoa. Menghampiri tahta anugerah Allah. Itulah yang diajarkan oleh firman Allah kepada kita. Kembali di dalam Mazmur 102 tadi. Mazmur 102 di dalam ayat yang ke-28 dan 29. Tetapi engkau tetap sama, engkau itulah adalah Allah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kalau bumi, langit dan bumi ini dijadikan begitu indah, tapi akan binasa. Tetapi Tuhan yang menjadikannya itu tidak berkesudahan. Lalu ayat yang ke-29. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Itu kekekalan. Orang yang mempunyai firman Allah tidak akan binasa. Sebab kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Benih yang tidak binasa, yaitu firman Allah. Nah saudara, bahwa Yesus Kristus tidak berubah. Semua itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Di dalam Yakobus Ibrani pasal 13 ayat 8. Ayat ini kita semua orang sudah tahu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, penebus dosa kita, yang membenarkan kita dari hukuman yang akan membinasakan. Kita sudah diangkat dari lumpur dosa. Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, baik hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau langit dan bumi seindah apapun, dia akan binasa. Nah, tinggal kita mau menentukan hidup kita mana yang akan kita pilih. Kita mau binasa atau kita mau dapatkan hidup yang kekal. Kalau kita mau binasa, ya udah hidup saja, lupakan saja, jangan berbakti kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau mendapatkan hidup yang kekal, lakukanlah firman Allah di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah itu mau diakui atau tidak diakui, firman Allah itu akan jadi. Meskipun menurut perhitungan manusia itu lama, meskipun menurut hitungan manusia yang berkata apa dari dulu, dikatakan saya masih kecil, dikatakan Tuhan Yesus mau datang, sampai sekarang saya udah tua.
Katanya Tuhan Yesus mau datang, kok nggak datang-datang. Ingat saudara, firman Allah itu tidak berubah. Ingat saudara, satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi saudara, mau diakui atau tidak diakui, firman Allah itu akan jadi. Dulu Allah telah mendasarkan langit dan bumi, menjadikannya. Saya baca sekali lagi Mazmur 102 ayat yang 26. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa. Tetapi engkau tetap ada selama-lamanya. Nah saudara, sebagai anak Tuhan kita mesti tahu mengerti akan firman Allah. Firman Allah itu tidak berubah. Meskipun manusia tidak mengakuinya, tapi firman Allah itu akan jadi, tidak akan berubah. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 1. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Inilah dasar kehidupan kekristenan seorang yang mau diselamatkan, saudara. Langit dan bumi yang kita jejak sekarang akan lenyap. Mau atau tidak mau, diakui atau tidak diakui, firman Allah akan terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang lahir baru oleh firman Allah, kehidupannya dikuasai oleh firman Allah, firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Akan jadi langit dan bumi yang baru. Dunia yang baru. Dunia yang lama tidak ditemuin lagi. Semuanya sudah lenyap. Tetapi orang-orang yang mempunyai firman Allah, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Ayat 5 dikatakan, ia akan duduk di atas takhta itu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan iman kita. Sekarang kita banyak orang yang mengalami penyakit sampar. Tetapi kalau kita ada di dalam kekuasaan firman Allah, segala yang terjadi itu. Tuhan adalah Allah kita, pelindung kita. Firman Allah itu ada di dalam hati kita. Kehidupan yang kekal akan menjadi di dalam kehidupan kita untuk kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati.